Lagi bersama Klinik Bimbel, kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Sebelum itu, kita pahami kembali tentang bentuk fungsi kuadrat itu disimbolkan dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi, kalau misalkan kita memiliki fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3, maka dia memiliki nilai a1, kemudian b-nya adalah 2, dan C-nya adalah minus 3. Sampai situ paham ya? Nah, selanjutnya grafik fungsi kuadrat itu bisa digambarkan menggunakan dengan menentukan titik-titik yang terletak pada grafik fungsi Y sama dengan fx. Jadi fx itu akan sama dengan fx. Fx itu akan sama dengan Y, sama aja ya. Kita kasih contoh. Misalkan disuruh menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Misalkan kita disuruh menggambarkan grafik di mana fx yaitu x kuadrat plus 2x min 3. Kemudian dia memiliki daerah asal atau domain senilai x min 4 lebih besar daripada x kurang dari sama dengan 2, di mana x merupakan bilangan real. Nah, bagaimana cara membuat grafiknya? Buat grafik. Oke, jadi langkah pertama kita gambarkan nilai X yang mungkin. X-nya di sini kan mulai dari min 4 sampai 2. X-nya kita tulis min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Kemudian kita tuliskan Y sama dengan Fx. Seperti ini. Nah, ini kekecilan tapi nggak apa-apa. Kemudian dari situ nanti kita akan mendapat titiknya. Contoh, misalkan kita kan punya fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Kita masukkan, misalkan x-nya adalah min 4, menjadi 4 min 4 kuadrat berarti 16, min 8, min 3. Berapa hasilnya? 5 ya. Kemudian berarti ini titiknya itu bisa kita tulis x-nya itu min 4, y-nya itu bernilai 5. Jadi kita substitusikan. Jadi di sini kita tuliskan 5, nanti titiknya berarti min 4,5. Kemudian kita cari lagi yang min 3. Min 3 berarti 9 min 6 min 3. Hasilnya adalah 0. Berarti nanti koordinatnya adalah min 3,0 x, y. Berarti di sini 0, di sini min 3,0, di sini selanjutnya min 2. Berarti 4 min 4 min 3. Hasilnya adalah min 3. Jadi koordinatnya adalah min 2, min 3. Ini ditulis aja min 3, min 2, min 3. Lalu min 1, min 2, min 3. Berarti min 4. Min 1, min 4. Kemudian 0. Kalau 0 berarti hasilnya langsung min 3. Berarti 0, min 3. Lalu F1 1 plus 2 min 3 berarti 0. Maka 1,0. Lalu yang terakhir F2 menjadi 4 plus 4 min 3 sama dengan 5. Berarti 2,5. Nah, setelah kalian dapat titik-titiknya, maka kita coba gambarkan.
Cara menggambarkannya, kita bikin dulu garisnya. Oke, kemudian tadi titik pertama, karena ini dilihat susah, jadi kita diktein aja. Atau nggak apa-apa deh kayak gini ya. Titik pertama adalah min 4,5. X-nya adalah min 4. Min 4 itu berarti anggaplah 1, 2, 3, 4. Berarti min 4,5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita perpanjang seperti ini, maka titiknya di sini. Kemudian titik berikutnya adalah min 3,0. Min 3,0 berarti di sini. Lalu selanjutnya min 2 sama min 3. Min 2, min 3, 1, 2, 3. Min 3, min 2 sama min 3 berarti di sini. Kemudian min 1 sama min 4. Berarti di sini. Kemudian 0 sama min 3. Berarti di sini. Lalu 1 sama 0. 1 sama 0 berarti di sini. Lalu 2 sama 5. 2 sama 5. Berarti di sini. Kalau kita perpanjang seperti ini. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita hubungkan seperti ini. Nah, ini merupakan grafik dari fx, atau kita tulis y sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Sampai situ paham ya? Oke, selanjutnya kita akan mengenali unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Nah, misalkan di sini ada grafik seperti ini, maka yang perlu kita tahu adalah bagian yang ini itu merupakan titik puncak. Kemudian titik puncak yang dibagi 2, berarti yang garis ini, itu kita sebut sebagai sumbu simetri. Jadi nilai X yang ini itu adalah sumbu simetrinya. Sampai situ paham? Oke, jadi kita bisa menuliskan beberapa unsur. Yang pertama, kalau misalkan ditanyakan adalah titik potong dengan sumbu X. Artinya apa? Artinya Y-nya sama dengan 0. Sehingga persamaannya di sini misalkan ini itu grafik fx sama dengan min x kuadrat min 2x plus 3. Maka kita masukkan fungsinya, yaitu min x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kita kalikan min 1 menjadi x kuadrat plus 2x. Sorry, ini plus ya, berarti min 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, dapat x plus 3 sama x min 1 sama dengan 0. Maka x-nya adalah min 3 atau x-nya sama dengan 1. Sehingga titik potong dengan sumbu x itu berarti min 3,0 dan 1,0. Nah, untuk cara mencarinya seperti itu. Selanjutnya, kalau misalkan yang ditanyakan titik potong dengan sumbu y, maka x-nya bernilai 0. Tadi kita punya fungsi kuadratnya itu adalah min x kuadrat min 2x plus 3. Karena x-nya itu 0, berarti hasilnya adalah 3 atau y-nya sama dengan 3. Maka titik potongnya yaitu 0,
3. Selanjutnya, kalau misalkan yang ditanyakan adalah sumbu simetri, maka kita bisa menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Kalau kita punya fungsinya sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3, maka sumbu simetri kita bisa cari dengan cara X sama dengan min B min 2 dibagi 2 kali min 1, berarti 2 per min 2 sama dengan min 1. Nah, di sini sesuai ya, hasilnya adalah min 1 sumbu simetrinya. Selanjutnya, kalau yang ditanyakan itu merupakan titik balik ataupun titik puncak ataupun titik ekstrim, jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, grafiknya seperti ini. Oke, jadi bagian ini adalah turun, bagian ini naik, puncaknya di sini. Atau kemungkinan kedua itu seperti ini. Ini naik, ini turun, ini adalah B-nya. Nah, yang A itu kita sebut sebagai titik puncak. Titik A disebut titik puncak atau titik ekstrim terendah atau titik balik minimum. Sedangkan untuk titik B disebut titik puncak, sama-sama titik puncak, atau titik ekstrim tertinggi atau titik balik maksimum. Sampai situ paham ya? Nah, kalau misalkan kita coba mengaplikasikan ke fungsi yang sudah diketahui. Jadi tadi kita punya fungsi Y sama dengan fx sama dengan min x kuadrat min 2x plus 3. Kalau kita lihat di grafiknya, kita cek dulu. Tadi kan grafiknya seperti ini ya. Grafiknya itu titik puncaknya berada pada X-nya min 1 sama Y-nya 4. Berarti kita tulis titik maksimum P itu adalah min 1,4. Seperti itu. Jadi itu adalah penjabaran terkait titik puncaknya. Nah, untuk jenis titik baliknya, jenis titik balik tadi kan titik balik ada dua, maksimum sama minimum. Itu bisa diketahui tanpa kita harus menggambar, yaitu dengan melihat nilai A atau koefisien dari X kuadratnya. Maksudnya gimana? Jadi jika A-nya lebih dari 0, maka grafiknya memiliki titik balik minimum. Sedangkan kalau A-nya kurang dari 0, maka titik baliknya maksimum. Jadi kalau di fungsi yang ini A-nya kan minus. Minus itu berarti kurang dari 0, berarti termasuk titik balik maksimum. Sampai situ paham ya?
Kemudian tadi kita udah tahu titik maksimumnya. Kalau misalkan kita ditanyakan, ini kan berarti jenisnya maksimum ya. Untuk fungsi y sama dengan min x kuadrat min 2x plus 3 itu memiliki titik balik maksimum. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan adalah nilai baliknya, nilai balik maksimumnya. Jadi, karena ini titik balik maksimum berarti yang ditanyakan adalah nilai balik maksimum. Tapi kalau titik balik minimum berarti nilai balik minimum. Nah, ini diambil dari nilai y-nya. Kalau tadi P itu adalah min 1,4, maka nilai balik maksimumnya itu adalah 4. Jadi, tadi koordinat yang ini, min 1 itu kita sebut sebagai X puncak, kita sebut juga sebagai apsis. Lalu yang 4, Y, itu kita sebut sebagai ordinat atau YP. Nah, apsis itu sama dengan sumbu simetri. Sampai situ paham? Oke, jadi kalau yang X puncak itu kita sebut sebagai sumbu simetri, tapi kalau Y puncaknya kita sebut sebagai titik balik ataupun titik puncak ataupun titik ekstrim ya. Nah, sekarang kalau misalkan rumus, jadi kita tuh bisa ada rumusnya. Rumus untuk mencari titik balik atau puncak. Rumusnya adalah min D per 4A. D itu adalah diskriminan, berarti rumusnya B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Nah, ini adalah rumusnya.